matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri, kawan semua. Meski hidup dan mati kuasa Tuhan, tapi kita sebagai manusia tentu harus waspada dan wajib berjaga-jaga terhadap sesuatu yang buruk yang akan terjadi, termasuk saat kita akan berpergian menggunakan jalur darat, air, dan udara. Ada kalanya kita tepat memilih posisi duduk saat kita menggunakan mobil, bus, kapal, kereta api, dan pesawat, karena jika tidak, tentu kita akan mengalami hal buruk jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, biar saudaraku tidak mengalami hal itu, saudaraku harus tahu cara mencari posisi duduk yang aman yang dilansir dari Transportation Safety Board Kanada, Amerika, Australia, dan Jepang. Berikut ulasannya. Menurut Sen, saat menumpang mobil, posisi di belakang supir itu lebih aman karena proteksi paling aman itu ada di belakang supir. Kenapa? Karena pada umumnya supir akan memiliki gerak refleks buat menghindari benturan. Otomatis di belakang supir juga terhindar dari benturan. Posisi aman berikutnya adalah di bagian tengah. Karena jika terjadi benturan, maka tubuh kita tidak akan terbentur langsung karena di bagian depan tidak ada benda yang menghalangi. Sedangkan untuk posisi yang paling berbahaya justru jika kita duduk di samping supir. Karena yaitu tadi, sopir akan menghindari benturan sehingga orang yang duduk di sebelahnya akan mengalami hentakan paling besar. Tak cuma itu saja, duduk di bagian belakang sendiri juga sangat berisiko, terutama jika menghadapi hantaman dari belakang. Kesimpulan dari ulasan posisi duduk yang aman di mobil di atas ya, tetap kenakan sabuk pengaman dimanapun posisi saudaraku berada, karena jika tidak, persentase selamat akan menurun sampai 70%. Pada bis, untuk posisi aman justru terletak di ruas sebelah kiri di bagian tengah bis, tepat di depan dan di belakang pintu. Kenapa? Karena jika terjadi kecelakaan, peluang saudaraku untuk menyelamatkan diri jauh lebih besar daripada penumpang yang lainnya. Sedangkan yang paling berbahaya adalah saat duduk di belakang supir dan duduk di bagian depan sendiri. Jika terjadi tabrakan dari depan, maka bagian depan akan merasakan momentum hentakan berkali-kali lipat. Lalu bagaimana jika terjadi tabrakan di bagian belakang? Kita tahu, mesin bis umumnya terletak di belakang. Jika tertabrak, bagian yang paling rentan terbakar adalah bagian mesin yang persis berada di bagian bawah kursi paling belakang. Sama halnya dengan bis, posisi yang paling aman saat mengendarai kereta api adalah pada satu deret bagian tengah gerbong. Kenapa? Karena di bagian tengah adalah bagian yang hentakannya paling kecil, sedangkan untuk posisi duduk paling berisiko justru di bagian paling ujung di depan dan di belakang. Meski kapal laut berada di atas air, bukan berarti aman begitu saja. Malah ada posisi-posisi duduk tertentu yang sangat membahayakan jiwa jika kita menggunakan kapal laut untuk moda transportasi. Jika terjadi kecelakaan pada kapal, duduk di bagian samping akan sangat aman, karena dekat dengan kabin dan dek, sedangkan untuk posisi yang paling berbahaya ialah pada bagian tengah pada dek bagian bawah, karena jika tenggelam, maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri. Bila terjadi kecelakaan pada pesawat terbang, kemungkinan selamat sangat kecil, tapi saudaraku juga bisa selamat dari kecelakaan atau minimal meningkatkan kemungkinan selamat dari kecelakaan pesawat jika menempatkan posisi duduk dengan benar. Pertama, yang perlu saudaraku tahu adalah pada dasarnya pesawat bisa terbang dengan cara meluncur di udara lewat gaya dorong pada bagian sayap dan ekor pesawat. Jadi alangkah baiknya kita menghindari posisi duduk pada bagian itu. Namun jika si pilot tidak mampu mengendalikan pesawat dengan benar, maka bagian montong pesawatlah yang akan turun dan menghantam tanah lebih dulu. Jadi posisi yang paling rawan berikutnya terletak di bagian depan pesawat. Tak heran banyak kasus kecelakaan pesawat yang menyisakan bagian ekor yang masih utuh meski sudah hancur berkeping-keping. Sekali lagi, meskipun demikian, hidup dan mati hanya ada di tangan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya, jika hendak bepergian, jangan lupa untuk berdoa dulu kepadanya.